Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam sehari dan semalam. Ana kira bukunya udah ada, rupanya belum. Masya Allah. Hah? Oh, sebagian tidak ada ya? Masya Allah. Naam. Tapi karena yang lain belum ada, jadi ana masih pakai yang punya ana. Yang punya ana ini belum ada terjemahannya. Makanya ana ambil yang aktsar min alfi sunnatin Nabi sallam fil yaumi wal lailah, lebih ada 1000 lebih sunnah Nabi kita sallam dalam sehari semalam, itu udah ada terjemahannya. Jadi kalau udah ada bukunya semua, insyaallah bisa kita bahas yang itu. Nah, usahakan ada. Berapa harganya? Berapa harga kemarin? 20. Sahih? Masya Allah, 20.000 lamanian datangnya. Atau nak dibeli sengaja? Belum dipesan? Oh, belum di list ya? Oh, naam. Insya Allah, naam. Ya, kalau bisa segera di list. Jadi sayang kalau tidak dipelajarin. Naam. Baik. Kita masuk ke sunanus salam. Sunnah-sunnah Nabi dalam mengucapkan apa? Salam. Disebutkan di sini. Beliau mengatakan pertama, yukrah ibtida'us salam bi alaikas salam. Kalau kita memulai salam, itu dibenci untuk mendahulukan alaika, salamnya di belakang. Walaupun artinya sama. Assalamu alaik sama alaikas salam, sama bukan artinya? Sama. Tapi Nabi SAW tidak suka. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan, alaikas salamu ya Rasulullah. Atas engkau keselamatan wahai Rasul SAW. Jadi dibalik. Mulai salamnya bukan assalamu alaik, tapi apa? Alaikas salam. Faqala la takul alaikas salam. Wahai Jabir, jangan engkau ucapkan apa? Alaikas salam, walakin kul assalamu alaik. Akan tapi ucapkanlah assalamu alaik. Jadi assalamnya itu di depan. Kenapa alasannya? Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Ucapan pertama kali mengucapkan salam dengan alaikas salam itu adalah ucapan salam yang saling diucapkan oleh orang-orang sudah apa? Meninggal. Jadi mereka itu orang-orang sudah meninggal itu ucapan salam mereka alaikas salam. Nah, antum masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Tapi ada orang-orang jasadnya masih hidup, ruhnya sudah mati. Wallahi banyak sekali. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi ucapkan salam itu assalamu alaik. Taib, juga bisa dengan yang lain, salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuhu juga boleh, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting assalamnya itu yang di depan. Wallahu alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan yustahabbu tikrarus salami thalathan. Disunnahkan untuk mengulangi salam 3 kali. Idza kanal jam'u kabiran, kalau seandainya jamaah hadirin itu jumlahnya banyak. Kadang-kadang kalau cuma sekali nggak ada yang jawab. Tapi kalau diulangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru jawab. Tapi masih ada yang ngelamun dan sebagainya, ulangin lagi sekali lagi. Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Hadisnya Anas ibn Malik. Dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara untuk memahamkan orang, beliau mengatakan a'adaha thalathan. Beliau ulangi berapa kali? 3 kali, biar sampai faham gitu loh orang.
Wa idza ata ala qaumin, dan jika Nabi SAW mendatangi sebuah kaum dalam jumlah yang banyak, hadisnya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, sallama alaihim thalathan, Nabi ucapkan salam untuk mereka berapa kali? 3 kali. Itu kadang-kadang biar hadirin itu jelas gitu loh. Maksudnya saya ini udah mulai berbicara, saya ini udah mulai untuk menyampaikan sesuatu. Sampai Nabi pernah kejadian, memang perlu untuk kita mengulangi. Pernah Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah tempat, beliau ngasih tahu, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Sahabat diam saja. Diulangin lagi, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan dengan dosa besar, tentang dosa besar yang paling besar? Sampai disebutkan thalathan. Nabi ulangin berapa kali? 3 kali. Biar faham gitu loh. Biar mereka itu nyantol. Oh, berarti Nabi ini mau ngasih info yang penting. Nah, kalau kita udah mulai kajian, kalau seandainya pemateri yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu ya bakal tetap main, ya tetap dengan kesibukannya masing-masing. Nggak usah jauh-jauh, sampai khutbah pun ada yang main apa? Al-Hasah. Zaman dulu mainnya Al-Hasah ini kerikil. Itu ada. Kalau zaman kita sekarang khutbah mainnya main HP. Itu ada terjadi. Makanya ini perlu untuk diingatkan, untuk diulangi berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya tinggalkan semuanya, kita fokus dalam apa? Pembahasan. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah an yusallimar rakib 'alal mashi. Orang yang berkendara dia itu apa? Mengucapkan salam duluan untuk yang berjalan. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan kalau kita naik motor nih jumpa sama kawan, kalau naik mobil jumpa sama kawan, buka kacanya, ucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Jadi kawan kita mengucapkan waalaikumsalam. Dan yang memulai itu kata Nabi kita Muhammad SAW, liyusallimar rakib 'alal mashi. Yang duluan salam itu siapa? Yang naik kendaraan. Kalau zaman Nabi dahulu yang naik ontanya, yang naik kudanya, yang naik keledainya. Kenapa? Biasanya yang di atas kendaraan itu yang sombong, kan gitu. Yang naik motor dibandingkan yang berjalan, yang lebih sombong itu yang apa? Naik motor biasanya. Apalagi naik mobil, dia itu lebih identik dengan kesombongan. Antum tahu kenapa namanya kuda disebutkan khail? Kuda itu apa bahasa Arabnya? Khail. Diambil dari kata khuyala, orang-orang yang sombong. Karena memang kuda ini penunggangnya itu sering sekali bertingkah apa? Sombong semena-mena. Naam, kuda itu diberkahi oleh Allah SWT. Nabi bersabda, al-khailu ma'kudun fi qafiyatihi al-baraka ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kuda itu di mana? Di apa nih? Qafiyah ini apa sih? Iya, keningnya di sini. Keningnya itu ma'kud, diikat dengan keberkahan sampai hari kiamat. Naam. Tapi kondisinya tak semua orang punya kendaraan kuda di zaman Nabi. Tak semuanya punya hewan tunggangan kuda. Lewat di situ ada kesombongan. Naam, sahih. Ini juga sama. Kalau seandainya ada orang naik kuda jumpa dengan orang naik keledai, yang salam yang siapa duluan? Yang naik kuda, karena kuda itu lebih identik dengan kesombongan. Sama yang naik mobil jumpa dengan orang naik motor, motornya pun Astrea Grand. Yang duluan salam siapa? Yang naik mobil, apalagi yang mobilnya mewah kan gitu. Nah, yang naik Revo gitu kan atau yang naik motor-motor jadul gitu, maka yang duluan salam itu yang naik kendaraan yang mewah. Kenapa? Lebih identik dengan kesombongan. Itu kata para ulama. Wal mashi 'alal qa'id. Kata Nabi, orang yang duluan salam, ini adab salam nih. Dalam sunnah Nabi kita untuk bersalam, yang orang berjalan duluan salam untuk orang sedang duduk. Ada orang duduk-duduk bermajelis,
Ya mau di majelis mana gitu kan, duduk di tempat mana gitu, ruang tunggu dan sebagainya. Kita yang berjalan, maka kita duluan yang mengucapkan apa? Salam. Itu adabnya, dan bahkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama kata beliau, bukan cuman yang duduk, tapi orang yang berdiri pun tapi diam, maka orang yang berjalan yang duluan apa? Mengucapkan salam. Wal qalil 'alal katsir. Orang yang sedikit lebih duluan salam untuk orang yang banyak. Kita cuma satu orang jalan, ada 5 orang jalan, maka yang duluan salam orang satu untuk orang 5. Was-saghir 'alal kabir. Orang yang kecil duluan salam untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang lebih besar. Kita ini Masya Allah anak semisal umurnya masih muda, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tua gitu ya, maka yang duluan mengucapkan salam itu ya anak, karena secara umur memang anak lebih muda semisal kayak gitu. Atau seandainya antum jumpain dengan, ya banyak lah sekarang kan Pak, Masya Allah ini ada Dokter Alif juga, ada Dokter Rahman kan, beliau ini udah sepuh-sepuh gitu ya, mau tak mau dibilang udah sepuh gitu. Maka yang duluan salam ya kita yang masih apa, muda, tunjukkan rasa hormat gitu loh. Mau nggak mau mereka itu udah berjuang dan bahkan berjasa lama untuk Islam atau untuk kesehatan kaum muslimin, udah lama. Maka kita harus tunjukkan, dan ini adab. Jangan sampai nggak mau gitu loh. As-saghir 'alal kabir kata Nabi. Orang yang kecil duluan salam untuk orang lebih tua. Tapi kadang-kadang tidak ada masalah untuk mengajarkan orang yang tua agar duluan salam. Kenapa? Kadang-kadang kalau dibiarkan saja yang muda nggak duluan salam, itu Masya Allah anak dapetin gitu loh. Orang lebih muda tak mau salam untuk orang lebih tua, istilahnya nggak ada sopan santun gitu. Nah ini harus diajarkan. Nah dengan cara apa? Mungkin sekali-kali orang lebih tua duluan salam untuk yang lebih muda. Karena nanti kita sebutkan hadisnya. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan marra ala sabyani fasallam alaihim. Nabi melewatin anak-anak kecil, yang duluan salam siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan nilu adab salam gitu. Makanya jangan lagi kita asal lewat saja. Kita ada Pak Bos di situ, ada atasan kita asal lewat dan kita nggak memperhatikan adab bersama mereka. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang penting juga adalah yustahabbul jahru bis salam. Kita kalau mengucapkan salam tuh yang jelas, ngangkat suara assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Enggak. Hatta kita ini sedang ngisi materi dan sebagainya, angkat suara. Besarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullah. Berkunjung ke rumah orang, assalamualaikum warahmatullah. Ini memang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada kondisi waktu-waktu tidur. Contohnya min ba'dil isya. Min ba'dil isya itu kapan? Setelah waktu sholat isya, atau seandainya ya hina waktu zahira, ketika waktu zuhur, itu kan waktu habis zuhur ataupun sebelum zuhur, itu waktu qailulah, waktu tidur siang. Itu jangan diganggu. Kalaupun mengucapkan salam jangan teriak dan sebagainya, jangan angkat suara dan sebagainya. Tapi kalau waktu yang lain, naam, kita jaharkan. Hadisnya disebutkan hadis Miqdad ibn Aswad. Disebutkan fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibahu. Dulu kami itu memerah susu. Jadi ada sapi, kami perah susunya, ataupun kambing kami perah susunya. Maka setiap dari kami meminum bagian dia. Wa narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu, dan ada bagian Nabi yang kami berikan. Jadi Nabi enggak ikut memerah sapi, enggak ikut memerah kambing. Jadi Nabi tunggu hasil Nabi di rumah. Maka kami angkat, kami bawakan bagian Nabi kita Muhammad SAW untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Qal, apa kata Miqdad ibn Aswad? Fayaji'u minal laili fayusallim tasliman la yukidna iman wa yusmi'ul yaqdhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah salam untuk kami semua, la yukidna iman, yang mana ucapan salam itu tidak mengagetkan orang yang sedang tidur, tiba-tiba langsung dia bangun, enggak.
Jadi orang tidur tuh nggak kedengaran, berarti nggak terlalu keras gitu. Wa yusmi'ul yaqdhan, tapi orang yang sadar bakal dengar. Berarti tidak teriak, tapi diangkat suaranya jahar tengah-tengah. Itu kata para ulama. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan salam. Jadi kalau salam itu jangan kecinian, nggak dengar orang. Biasakan istilahnya sedang-sedang seperti itu. Tapi juga jangan teriak, gedor-gedor, macam kayak debt collector kan kayak gitu. Kalau nagih apa? Hutang. Ya kita ini bukan orang yang bermasalah gitu loh. Maka jangan sampai kita keraskan. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang sunnahnya juga adalah sunnahnya kita itu mengucapkan salam ketika masuk ke majelis dan juga ketika keluar dari majelis. Jadi masya Allah, ada salah satu kajian masyayikh, ana nonton kajian masyayikh itu. Jadi ketika beliau kajian, ada mungkin ada beberapa talabatul ilm, penuntut ilmu yang belajar dari beliau itu telat. Setiap orang masuk, assalamualaikum, syekh menjawab waalaikumsalam. Enggak lama lagi masuk lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kajian lagi, enggak lama lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kata para ulama, kalau tak mengganggu tidak ada masalah. Dan kalau syekh yang memang setuju dengan peraturan tersebut, nggak ada masalah, kecuali syekh yang menganggap ini memutus pelajaran, jadi buyar fokusnya siapa? Syekh tadi. Maka kata para ulama, memang aslinya kalau antum masuk ke majelis, maka ucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Itu tidak ada masalah sama sekali. Pun kalau nggak besar suaranya, ucapkan salam untuk kepada orang yang ada di sebelah. Assalamualaikum, kaifal. Nah, itu kayak gitu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi masuk ke majelis ucapkan salam, keluar majelis pun ucapkan apa? Salam. Hadisnya disebutkan idzan taha ahadukum ilal majlis. Jika salah satu kalian itu sampai ke majelis, masuk ke majelis, mentok-mentok ke majelis memang, falyusallim, maka ketika masuk ucapkan apa? Salam. Fa idza arada an yakuma falyusallim. Kalau mau tegak berdiri tinggalkan majelis, maka ucapkan apa? Salam. Minimal adab yang kami pelajarin ketika kami di pondok itu, kalau seandainya ganggu ucapan salam, kami kayak gini, angkat tangan apa, habis itu keluar. Tapi jangan pula antum rame-rame habis ini keluar kan gitu, angkat tangan semua langsung apa ke belakang. Nah, dulu kami kayak gitu, ngangkat tangan habis itu keluar. Itu tujuannya untuk adab saja. Maka kita perlu tahu bahwasanya mengucapkan salam itu ketika masuk majelis ucapkan salam, minimal untuk siapa yang di sebelah kita, assalamualaikum. Ataupun untuk keluar kita ucapkan dulu ke kawan kita assalamualaikum, habis itu kita tegak apa? Izin. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, ini penting juga ini sunnahnya. Yustahabbus salam, disunnahkan mengucapkan salam inda dukhulil baiti walau kana khalian, ketika masuk ke dalam rumah walaupun sepi, tidak ada orang. Antum pertama kali masuk kantor, antum jam pagi, tidak ada orang di kantor antum, sama sekali tidak ada orang, tetap ucapkan apa? Salam. Antum balik ke rumah siang-siang, ibu-ibu ke rumah siang-siang, suami bekerja, anak-anak sekolah, tetap pertama kali masuk ucapkan apa? Salam. Tetap naam sahih, lah kan nggak ada orangnya, naam. Tapi kita ucapkan untuk siapa? Disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Kalau kalian masuk ke dalam sebuah rumah kosong, nggak ada pemiliknya, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam hatta untuk diri kalian sendiri. Terus apa teksnya? Terus apa doanya? Apa yang kita ucapkan? Lihat Ibnu Umar mengatakan, idza dakhala ar-rajulul baita ghairal maskun, jika salah seorang dari kalian memasuki rumah yang tidak ditempatin, falyakul, ucapkanlah assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Biasa kita ucapkan apa? Assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian. Tapi karena ini kosong, kita ucapkan apa? Assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan untuk orang-orang hamba Allah yang
saleh. Keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena terkadang ada jin muslim di rumah kita. Naam, sahih. Jin muslim itu kalau seandainya rumahnya itu kita bacakan Quran terus, rumahnya itu kita perdengarkan kajian terus dalam rumah tersebut, jin muslim pun senang, gitu loh. Terkadang jin muslim ada masuk di rumah tersebut. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Inna bil madinati nafaran minal jinni qad aslamu." Di kota Madinah, di tempat kita sekarang itu ada banyak kelompok jin yang sudah masuk Islam. Kelompok apa? Jin yang sudah masuk Islam. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa idza ra'aitum minha syai'an, kalau kalian ada melihat ular di rumah kalian, fa'adhinuhu thalathan, jangan langsung dibunuh, ambil balok kayu langsung dipukul, ambil bambu langsung dipukul, ambil batu langsung dibabit, kan gitu. Maka jangan, fa'adhinuhu thalathan, ingatkan berapa kali? 3 kali. Takutnya itu jin muslim. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan kalau dia keluar walhamdulillah, kalau tidak faktuluhu fa innama huwa syaitan. Maka bunuhlah karena itu syaitan. Maksudnya syaitan hewan. Jadi syaitan itu ada dari bangsa manusia, bangsa jin sama bangsa hewan. Syaitan bangsa hewan itu ada kalajengking, tikus, anjing, ular. Itu yang dalam hadis yang disebutkan. Termasuk sini ular. Kalau ular dia bukan jin muslim, berarti apa? Memang hewanian, tapi hewan yang fasik. Maka ada satu hadis, khamsun minal fawasik yuqtalna fil harami wal halli. Ada 5 hewan fasik yang diperbolehkan untuk dibunuh, baik di tanah haram ataupun di tanah bukan tanah haram, baik di Madinah Mekah ataupun di luar Mekah Madinah. Apa itu? Al-fa'rah, ada tikus, ada al-aqrab, kalajengking, ada al-hayya, ular, ada juga al-kilab al-akur, ada anjing yang gila, dan seterusnya. Itu diperintahkan untuk apa? Dibunuh. Kenapa? Syaitan mereka semua. Walaupun bukan syaitan jin kafir, tapi syaitan dari kalangan apa? Hewan, silahkan dibunuh. Tapi kalau dia keluar, walhamdulillah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi kita itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, itu kalau ada orang-orang di dalamnya. Tapi kalau nggak ada, ucapannya apa? Assalamu alaina, tambahan lagi wa ala ibadillahi as-salihin. Ingat, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ustaz, ana enggak mau wa ala ibadillahi as-salihin, ngeri, takutnya apa? Ada jinnya pula bilang wa alaikumussalam. Ini terjadi, masya Allah. Ana ada dulu di Bukhari, di pondok kami, kakak kelas kami. Jadi kakak kelas kami ini masya Allah, beliau ini rajin sholat malamnya. Nah, kalau sholat malamnya di kamar, tidak bisa dijahar, ganggu orang sedang tidur. Jadi sholatnya itu di masjid. Masya Allah, masjid ini kan menggema besar kan, kayak gitu. Di Bukhari itu dulu masjid yang besar, apalagi sekarang tambah besar sekali masjidnya. Jadi ketika itu dia sholat malam. Sekarang udah tamat S2 di Madinah, alhamdulillah. Jadi sholat malam dijaharkan bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, sampai waladdallin, amin. Di belakang itu, padahal dia cuma sendiri. Pas nengok ke belakang, lah nggak ada orang, batal dia langsung apa? Nggak lanjut sholat, takut dia. Memang kondisi pertama kali kayak gitu. Nah, jadi jin ikut sholat, jin ikut sholat, jin ikut belajar. Jangan dikira jin nggak ikut hadir di sini, bisa jadi. Allah, banyak loh kajian masyayikh itu dihadiri sama jin, itu terjadi. Nabi kita SAW juga seperti itu. Dan kalau kita pun ngeruqyah, ana sering ngomong, anggaplah ruqyah di al-Islam, ana ngomong nggak usah tinggal di badan manusia, belajarlah di masjid di sini saja, nggak usah ikut-ikut ganggu-ganggu dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi kita perlu tahu bahwasanya yang namanya rumah kosong kadang-kadang ada penghuninya juga, imajin kafir kalau nggak dibacakan Quran, yang sukanya ganggu terus. Ada jin muslim. Nah, jin kafir ini yang bermasalah itu yang suka ya ganggu kehidupan rumah tangga, sukanya ribut terus, emosian terus. Itu dalamnya ada jin kafir.
Bu, antum tahu, anak serius loh nih cerita. Ada salah satu ikhwan kita, mungkin anak sampaikan lah sekarang. Baru kejadian, baru. Jadi sakit sampai sebulan tidak sembuh-sembuh. Sampai kemarin itu mau ngecek, ya lab katanya, mau ngecek lab, dan udah datang ke dokter Ardi, dokter Julius, satu lagi dokter siapa disebut. Tidak sembuh-sembuh. Sampai sebulan, sampai akhirnya mau masuk rumah sakit dan mau mengaktifkan BPJS lagi. Mengaktifkan BPJS pun biayanya katanya 4 juta lagi. Jadi berat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. 1 bulan udah terjatuh, udah di kasur saja. Akhirnya abangnya datang. Awalnya istrinya datang, istri beliau datang. Ustaz, ana mohon Ustaz, apa solusi dalam Islam kalau kondisi suami ana dia nggak sembuh-sembuh? Ya ke rumah sakit. Udah katanya, udah ini udah itu kata istrinya. Tapi ana bilang Sabtu ana baru bisa datang. Akhirnya itu hari Senin beliau datangnya. Ana ngomong Sabtu insyaallah. Habis itu tidak lama abangnya datang hari Rabu waktu itu. Hari Rabu ana masih ingat, ana mau kajian Al-Wajiz di Al-Islam. Hari Rabu mau kajian. Nah, subuhnya datang abangnya, abang beliau, saudara beliau datang, Ustaz, ini udah mau masuk rumah sakit, Ustaz. Tolong Ustaz, apa solusinya? Ya akhirnya ana ngomong, ayo sekarang kita pada subuh langsung berangkat untuk ngeruqyah. Pak, Masya Allah, di ruqyah ba'da subuh memang Masya Allah ini getar-getar, nangis sendiri, nangis, sedih kayak gitu, sampai keluar air mata, sampai menggigil dan sebagainya. Walhamdulillah selesai ruqyah, zuhur sholat di masjid, asar di masjid, sampai sekarang walhamdulillah sembuh. Awalnya sebulan tak bisa ngapa-ngapain, sebulan nggak bisa nakok karet, nggak, jadi bawaannya tuh berat. Setiap mau nakok karet tuh bawaannya nggak bisa langsung sakit menggigil, mau sholat bawaannya menggigil terus kayak gitu. Jadi cuma di rumah saja. Itu jin apa? Jin kafir, hati-hati. Walhamdulillah sekarang sehat. Santri-santri udah tahu, saksi semua. Jadi kita perlu tahu kalau kita ini di rumah, tolong hidupkan sunnah Nabi. Banyak loh orang kena sihir, wallahi banyak. Masa iya nunggu kena sihir dulu baru ngobatin? Kan kita tahu pepatah zaman dahulu apa? Sediakan payung sebelum hujan. Cegah dulu. Kalau orang udah malas sunnah Nabi SAW di rumah dia, yakin gampang kena sihir. Gampang sekali. Masa iya nunggu kena sihir dulu baru kita berobat? Kan pencegahan lebih baik daripada apa? Mengobati. Itu kata pepatah orang-orang zaman dahulu kan gitu. Makanya nasallallahu alaihi afiyah, kita memang mudah-mudahan yang di rumah kita itu imam malaikat, ya imam manusia pun. Kalau jin muslim, maka jin muslim yang tidak mengganggu. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yustahabbus salam, yukrahus salamu ala man yakdi hajatahu. Jangan kita itu mengucapkan salam untuk orang yang sedang buang hajat, orang BAB. Hatta dia di tempat toilet sana dan sebagainya, itu jangan. Kenapa? Karena dia sedang buang hajat. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadisnya Ibnu Umar, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaih. Ada salah seorang melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kencing Nabi. Fasallam, orang tadi yang lewat mengucapkan apa? Salam, falam yarudda alaih. Nabi tidak mau balas. Kenapa? Karena memang orang buang hajat jangan diucapkan salam, tidak boleh. Karena dia sedang apa? Buang hajat. Itu kan ya tindakan yang paling hina gitu kan, buang kotoran gitu loh, tidak layak gitu. Jangan mengucapkan apa? Salam untuk mereka, tidak layak. Nah, itu kata para ulama. Nah, sama antum juga semisal, nah ini juga Masya Allah, ana sering jumpa ini, ada kemarin pertanyaan, gimana kondisi kamar mandi yang di pintunya ditempel apa? Tulisan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ada tulisan apa? Allahumma. Salam saja yang tidak ada ucapan bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuman doa saja yang enggak ada tulisan Allah, enggak ada lafaz Allah, kecuali diucapkan warahmatullah kan gitu. Ini enggak ada assalamualaikum, waalaikumsalam, tetap tak boleh. Apalagi yang ada nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ditempel di pintu. Iya kalau pintunya masih mending, kalau bukanya keluar. Mana ada pintu kamar mandi yang kebukanya apa? Keluar, kebukanya selalu apa? Ke dalam. Berarti nama Allah masuk nggak kamar mandi? Masuk. Jangan. Terus ditempel di mana? Di dinding. Tempelkan di dinding. Allahumma inni a'udzubika minal
Khubuthul khaba'ith. Kamar mandi copot sekarang. Kalau masih ada yang di kamar mandi kita di pintunya ditempel, itu jangan. Kenapa? Itu termasuk menghinakan atau merendahkan istilah syariat Islam. Kalau tidak ada nama Allah, ya doanya kan gitu, nggak boleh. Kalau saya ada nama Allah, itu merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib, kemudian yustahabbu salamu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Ucapkan salam untuk orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Walaupun berbeda-beda, mungkin ada yang satu di perusahaan ini bagian ini. Kedokteran kan mungkin rumah sakit ada bagian semisal ya yang ada yang di PT, ada yang di bagian obat, farmasi, ada yang bagian apa lagi, ahli gizi, ada yang di bagian apa lagi, dan macam-macam kan kayak gitu. Kita nggak kenal siapa ini fulan kan gitu, siapa ini Alan, kita nggak tahu. Ucapkan apa? Salam. Kita kenal ataupun tak kenal kan kayak gitu. Yang penting kita tahu ini muslim. Lah sekarang apalagi pegawai semua pakai apa? Pakai jilbab. Kita tahu semua itu berarti semua muslim. Ada nggak sini yang Nasrani? Nggak ada kan? Berarti muslim semua pakai seragam gitu. Kita tahu nih rumah sakit Bunda semua pegawainya apa? Muslim semua pakai seragam semua. Berarti apa? Ucapkan salam. Kenal nggak kenal? Dekat ataupun tak dekat, kerabat kita ataupun bukan kerabat kita, ucapkan apa? Salam. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ada salah seorang nanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayyul islami khair ya Rasulullah, adab Islam apa yang paling baik, amalan dalam Islam apa yang paling baik? Masya Allah. Beliau mengatakan yang pertama apa? Tut'imut ta'am, ngasih makan, suka traktir kawan-kawan, suka traktir orang. Ringkas saja, antum buka, belilah ikan, belilah ayam bakar-bakar, beli kambing bakar-bakar, beli apa lagi, ringkas saja. Yang penting suka buat acara makan. Tut'imut ta'am, itu yang paling Allah suka. Sukalah traktir, bawa kawan kemana, ke pecel lele Sahara ya, bawa kan gitu. Promosi dok ya, mumpung bukan di masjid kan gitu. Nah, ala kulihat kita perlu tahu, coba bawa kemana, terserah, ndak usah yang mahal, ndak usah. Dan ana membiasakan, ana selalu membiasakan kapan ana ada fulus rezeki lebih, ana usahakan. Santri-santri ini sering bakar-bakar, apalagi yang awal masih kelas 1 mutawasid dulu, hampir tiap pekan, hatta cuman makan mie gitu loh, hatta cuman makan mie tok, mie Indomie gitu loh, mie instan yang cuman harga 3.000, belilah 20, makan bareng-bareng. Sering ana kayak gitu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu masuk Islam, ada masuk surga dengan amalan apa. Sedangkan amalan yang paling mudah untuk memasukkan seorang ke dalam agama, ke dalam surga apa? Traktir makanan. Ustaz Khalid Basalamah ada kajian tentang masalah traktir kawan. Itu yang paling utama. Ada nasihat beliau di situ. Karena hadisnya jelas kok. Amalan yang paling baik dalam Islam itu apa? Tut'imut ta'am, kata Nabi. Yang pertama, ngasih makan. Roti. Masya Allah. Roti kals ya. Masya Allah, iya kasih kan kayak gitu. Anak nunggu sampai sekarang nggak ada kan kayak gitu. Nah, Masya Allah. Ala kulihat itu kata para ulama. Jadi bagi-bagikan saja. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Nah yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam. Ini amalan yang kedua, yang paling baik. Engkau mengucapkan salam untuk orang yang engkau kenal dan untuk orang yang tak kenal, engkau kenal. Ana sama ibu-ibu mana kenal, apalagi pakai cadar, pakai masker, nggak tahu ana siapa. Tapi kalau jumpa, kalau ke ana lihat, ya ucapkan salam. Sama juga antum yang ikhwan di sini, ana juga nggak kenal gitu loh. Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Ya mungkin belum dekat saja. Tapi kalau udah dekat, ya kita ucapkan salam. Yang nggak dekat pun ana nggak tahu, belum satu tempat perkumpulan gitu ya. Tetap ucapkan apa? Salam. Itu termasuk yang disunahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi mengatakan at'imut ta'am, kasih makan. Wa sallu wan nasu niyam, dan kalian salatlah malam kondisi manusia sedang tidur, maksudnya tengah malam. Kemudian apa? Wa taqra'us salam, ucapkanlah apa? Salam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dengan selamat. Salat malam, ngasih makan, sama apa? Ucapkan salam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dengan selamat. Wallahi selamat antum.
Jangan dikira masuk surga itu gampang, wallahi susah. Antum awal dibangkitkan dari alam barzakh menuju alam akhirat. Banyak sekali ada itu yaumul mahsyar. Kita ini yaumul mahsyar didekatkan matahari untuk kita sampai 1 mil. Matahari jarak berapa mil? Jauh sekali, jutaan mil. Kita nggak tahan berdiri 2 jam, susah. Ada yaumul mizan, timbangan lama. Yaumul hisab, ya Allah, yaumul hisab tuh detail. Uang 1000 kemana, uang 100 kemana, 2000 masuk kantong tahu dari mana, ditanya semua. Ini uang perusahaan atau uang pribadi, ditanya semua. Hatta detailnya. Engkau itu gunakan hartanya untuk apa? Apakah yang halal, apakah yang haram? Ditanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari umur kita balik, anggap 15 tahun sampai berapa tahun? Sampai kita meninggal, anggaplah 60 tahun. Wallahi ya akhi, berarti kita itu secara detail lama di hadapan Allah ditanya satu persatu. Wallahi ditanya satu persatu. Berarti anggaplah 15 tahun sampai 60 tahun. 60 kurang 15 berapa? Berapa? 45 ya? Berarti selama 45 tahun kita tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, tidur ngapain kau tidur? Kenapa? Kenapa engkau suka tidur? Kenapa engkau di jam segini bermaksiat? Mana saksinya? Dipanggilkan bumi. Bumi bersaksi pada hari kiamat. Kita kan bingung semuanya. Tangan kita bersaksi, semua bercerita. Kita menunggu persaksian tangan, menunggu persaksian telinga, menunggu persaksian mata, menunggu persaksian kaki. Semuanya bersaksi sampai kita itu ngeluh sama Allah. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai'. Wahai kulit, kenapa engkau bersaksi? Kenapa engkau kasih tahu? Kenapa engkau bongkar semuanya? Apa kata mereka? Qalu antaqanallah. Kulit ini akan berbicara pada hari kiamat. Yang buat kami berbicara itu Allah. Dan kami nggak berani berdosa untuk Allah. Diceritakan semua, Pak. Jadi persaksiannya kulit, persaksiannya ini, persaksiannya tanah, persaksiannya bumi, semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk satu orang. Lama nggak itu? Wallahi lama. Susah masuk surga sampai akhirnya melewati sirat. Antum tahu sirat, batang pohon yang ada duri-durinya? Ada nih di Indonesia itu ada batang pohon yang penuh apa? Duri-durinya. Itu sirat kayak gitu kita lewatin. Yakin kita nggak aman-aman saja melewatinya? Susah. Makanya kata Nabi, kalau mau masuk surga dengan selamat, tadi at'imut ta'am pertama, kasih makan, kasih makan, kasih makan, suka kasih makan. Semisal antum dapat kondisi istilahnya sebaran atau info tentang santri butuh makan, kasih, wallahi kasih. Antum tidak bakal sengsara hari kiamat. Kita tidak pernah tahu lagi dengan amal apa. Anak cuma amal fulus saja, Ustaz. Kasih, wallahi amal fulus. Kasih makannya per bulan. Dan antum kasih makan itu bukan untuk orang awam, untuk orang yang kenal Al-Quran, kenal Allah, kenal Nabi. Nggak usah ragu lagi antum. Wallahi berikan. Ustaz, ana per bulan nih ana yang nanggung, jangan kasih yang lain, cuman ana ya Ustaz. Ana nggak mau, ana butuh aman di akhirat. At'imut ta'am, kasih apa? Makan. Wa shallu wan nasu niyam, salat dalam kondisi orang sedang tidur, dekat Masya Allah sama Allah. Sampai disebutkan orang yang Allah akan sayangin adalah rajulun khalian billah. Dia berdua-duaan dengan Allah. Fafadat ainahu min khasyatillah. Nangis dia tuh, keluar air matanya karena takut dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kita berdua-duaan dengan Allah? Wallahi kapan kita terakhir berdua-duaan dengan Allah? Cukup antara antum sama Allah saja. Antum nangis, antum berdoa. Kapan terakhir? Dulu Ustaz, pas sebelum nikah, sholat istikharah, itu paling apa? Terakhirnya Allah ya Karim. Mana gitu loh. Berarti wajar kita ini susah. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan kita itu meninggal dalam kondisi seperti ini. Kalau udah meninggal masih kondisi kita kayak gini, Pak, yakinlah mungkin kita nggak selamat di akhirat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian sunnah berikutnya adalah yustahabbu raddus salami ala man humila ilaihi salam wal mahmul ilaih. Kalau seandainya ada yang nitip salam, kita balas salamnya itu untuk yang membawa salam dan untuk orang yang mengucapkan salam. Contoh gini, ana datang ke antum, afwan akhi, ada salam dari fulan. Antum bilangnya apa? Alaika wa alaihis salam. Ucapkan kayak gitu. Afwan Ustaz, antum dapat salam dari fulan.
Maka Anda ucapkan apa? Alaika wa alaihi salam, atas engkau dan atas dia apa? Keselamatan. Itu jawabnya. Jadi dapat salam, jangan bilang salam balik. Iya kan? Dapat salam ucapannya cuma salam balik saja. Maka kita yang benar dalam Islam apa? Alaika wa alaihis salam. Kalau yang bawa ini ukhti-ukhti perempuan berarti alaiki wa alaiha assalam. Wa alaiki wa alaiha assalam. Tapi kalau laki-laki alaika wa alaihi assalam. Nah itu dia. Jadi itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian yustahabbur rajul, yustahabbu lirrajuli an yusafiha akhahu. Kalau jumpa dengan saudaranya, ketika mengucapkan salam, usahakan jabat tangan. Itu jangan sampai lepas. Dan bahas belum kemarin? Belum ya? Belum kayaknya. Taib. Jangan sampai apa? Lepas. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW jelas, ma min muslimaini yaltaqiyan. Tidaklah ada dua orang berjumpa, fayatasafahan, jabat tangan dan ucapkan apa? Salam, jabat tangan. Illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa, kecuali akan dihapuskan dosanya. Dalam hadis lain apa? Illa tasaqatat dzunubuhuma kama tatasaqat waraqus syajar, kecuali ketika jabat tangan dosa keduanya akan berguguran sebagaimana daun-daun pepohonan apa? Gugur. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika salam itu ambil tangannya, jangan dilepas, biar dosanya apa? Turun terus. Dan Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah lepas tangannya. Ketika jumpa sudah jabat tangan, tidak mau Nabi lepas. Sampai orang yang lepas sendiri. Ada hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajul, Nabi jika berjumpa dengan orang, fasafahahu, maka Nabi apa? Jabat tangan dia. La yanzi'u yadahu min yadihi, Nabi tidak akan melepas telapak tangannya dari telapak tangan dia. Hatta yakuna ar-rajul alladhi yanzi', sampai yang melepaskan tangan itu ya fulan tadi. Nabi nggak mau lepas. Kenapa? Biar dosanya apa? Turun. Jadi antum kalau lihat, Masya Allah, di Arab sana itu mereka itu sering laki-laki sama laki-laki itu jalan gandeng tangan. Kenapa? Untuk hapus apa? Dosa. Nah, sahih. Semisal dokter Benny sama siapa jalan gandeng tangan, gitu, geli. Jangan geli, sunnah Nabi. Antum geli karena adat kita memang nggak seperti itu. Tapi ini bukan adat, tapi apa? Ibadat. Ini bukan sekedar adat. Kalau adat oke lah kita tolak. Contohnya adat orang Arab tuh, Pak. Kalau jumpa, saling jumpa, satu kabilah gitu ya. Mereka itu ada cium hidung. Jadi nggak nyentuh bibir kayak gini. Tapi kondisinya orang kita itu pesek-pesek. Jadi adat tuh nggak bisa terpakai kan gitu. Kalau mereka tuh, antum coba lihat orang-orang Arab sampai sekarang, orang-orang Kuwait, orang-orang Qatarnya itu kalau kapan jumpa ada istilahnya adat istilah hidung ke hidung, nempel kayak gini. Nah kita aja nempel kayak gini sama istrinya nggak bisa, saking peseknya kan kayak gitu. Tapi kalau orang Arab bisa kayak gini, ada videonya. Nah itu ada. Kalau itu kan adat yang nggak ada dalam syariat Nabi, ya udah bukan adat kita. Tapi kalau seandainya jabat tangan tidak dilepas, itu bukan sekedar adat tapi apa? Ibadat. Antum tahu Ustaz Umar Fanani? Ustaz Umar tuh sering loh kalau jalan sama asatidah yang lain tuh digandeng terus. Kalau udah habis salam digandeng terus. Kenapa? Untuk ngapus dosa. Itu sering sekali. Nah antum juga sama seperti itu. Ustaz, anda tidak enak Ustaz, agak gimana gitu rasanya. Buang dulu. Itu bukan adat soalnya, tapi ibadat. Dan kalau udah biasa nggak ada masalah kok. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Terakhir insyaallah. Diharamkan untuk musafahah, jabat tangan laki-laki dengan wanita. Enggak, itu enggak boleh. Jadi salamnya ya kayak gini saja. Dari jauh saja. Jadi salaman wireless ya. Apa enggak ada sentuhan. Nah, yang penting kita udah mengucapkan apa? Salam. Dan kalau dia maksa ya enggak bisa.
Dan ini satu hadis Nabi kita SAW mengatakan, beliau mengatakan innila usafihun nisa. Dari awal aku tidak pernah berjabat tangan dengan para wanita. Ada hadis Nabi, beliau mengatakan li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassa yaduhu imra'atan la tahillu lahu. Lebih baik kepala kalian itu ditusuk dengan paku dari besi daripada dia berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi hati-hati. Jadi ya ucapkan salam saja ya sudah. Insyaallah subhanahu wa taala itu sudah cukup. Wallahu alam bissawab. Nah, itu adab kita mengucapkan salam dan sunnah-sunnah dalam mengucapkan salam. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya sunnatul isti'dzan, sunnah minta izin. Nah, ini penting. Banyak orang-orang tuh salah kaprah dalam minta izin. Salah, ada beberapa hal yang tak diperhatikan oleh mereka. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Fadhol kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, fadhol. Ini mic-nya maujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ya, nah, nah, iya. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang tadi bacaan yang ditempel di kamar mandi. Jadi di sini kalau seandainya hurufnya itu bukan huruf Arab, kita buat huruf Latin bahasa Indonesia, apakah juga masih tidak boleh? Apakah boleh? Nah, karena di Arab, saya menggunakan Arab dia belum tahu nih. Kalau di Arab itu ada nggak di kamar mandi itu tulisan misalnya siram buat apa? Kalau di sini ada bilang buang air kecil harus disiram. nah, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama, orang naik mobil apakah juga harus salam padahal udah ada mungkin sedikit kebisingan motor juga? Naam, tetap ucapkan salam. Ana sering dan santri saksinya, mereka lagi main bola, ana pelan sedikit, ana buka kacanya, tanya mereka semua. Ana buka apa? Assalamualaikum. Ana keraskan. Mereka semua menjawab waalaikumsalam. Naam, sahih. Naik motor juga sama, anak lewat mereka assalamualaikum, mereka jawab waalaikumsalam. Dan itu anak biasakan untuk anak-anak agar mereka terbiasa. Kapan mereka itu suatu saat mereka ada kendaraan minimal motor atau mobil dan sebagainya, itu mau tak mau kita harus praktekkan. Bisa kita buka kaca. Anak sering jumpa dengan ikhwan-ikhwan kita, anak buka kaca, anak ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau kondisinya agak ngebut di pinggir jalan yang kita itu tidak mungkin untuk tiba-tiba berhenti, oh ini ada ikhwan, tiba-tiba berhenti, maka itu kondisi nggak mungkin tiba-tiba kita ngerem. Bahaya kalau rem mendadak, bakal apa? Tabrakan beruntun kan kayak gitu. Kalau udah kondisi seperti itu cukup kita klakson saja karena itu membahayakan orang lain. Kalau kita berhenti buka kaca, besok apa? Ucapkan salam atau pakai lampu dim. Udah cukup itu saja. Tapi kalau seandainya kita itu bisa untuk lambat di tempat yang tidak terlalu ramai, macam ana baru masuk ke dalam pondok kan gitu, naik motor ataupun naik apa, mau nggak mau ana ucapkan mereka itu salam, ana buka assalamualaikum, atau masuk ke parkiran sini, ini kan nggak mungkin kecepatan tinggi kan kayak gitu, mau nggak mau kan pelan. Kalau kita jumpa sama dokter, kita jumpa sama atasan, kita jumpa sama siapapun, maka kita buka kaca, kita ucapkan apa? Salam. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bishawab. Tapi yang kedua, kondisi
bagaimana kalau seandainya tulisan lafzul jalalahnya menggunakan apa? Menggunakan nama atau bahasa Latin, tetap sama, tidak boleh. Tapi kalau di bahasa Arab itu di toilet ada tulisan siramlah dan sebagainya ketika buang hajat dan sebagainya, contoh, itu bahasa Arab boleh di kamar mandi. Yang penting bukan nama Allah. Di kamar mandi tidak ada masalah. Bukan, intinya itu bukan bahasa Arab. Tapi intinya apakah itu nama Allah atau bukan nama Allah. Jadi seperti itu kata para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi tetap yang pertama kita ucapkan salam dalam kondisi walaupun kita itu tidak membahayakan orang lain. Na'am, wallahu alam. Fadhal, yang lain silahkan. Na'am, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya. Nah. Nah, taib. Yang pertama, biasanya dokter mau tak mau apa harus nyentuh tubuh yang bukan mahram ya untuk ya diagnosa kan gitu, untuk ngecek dan sebagainya. Mau tak mau disentuh. Taib. Boleh dokter nyentuh untuk pasien, tapi ingat itu darurat. Apa dalam kaidah Islam? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ini kaidah. Darurat itu membolehkan hal yang Allah haramkan. Kapan hal yang Allah haramkan? Kapan itu darurat maka diperbolehkan. Menyentuh wanita yang bukan mahram bagi laki-laki hukumnya apa? Haram, jelas haram. Tapi kapan darurat untuk mendeteksi, untuk kita mengetahui itu perlu apa? Diagnosa, kita perlu nyentuh tubuh dia. Maka di situ apa? Diperbolehkan. Tapi ingat kaidah yang berikutnya, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diperbolehkan tapi dikasih kadar sesuainya. Kapan kita butuh untuk nyentuh perutnya, perutnya saja. Kalau nggak perlu untuk salaman, jangan salaman. Kan gitu. Kalau seandainya ada orang jatuh, akhwat, bercadar jatuh, masya Allah, dari motor, perlu kita angkat. Mungkin dia pingsan, perlu kita angkat. Tapi kapan dah masuk rumah sakit, jangan antum terus yang bawa, biar anak saja. Jangan, udah cukup selesai. Itu tugasnya siapa? Rumah sakit, kan gitu. Tuqaddar biqadariha. Kalau seandainya sakitnya di perut, jangan dipegang yang kepala. Kalau yang perlu dilihat kepala, jangan lihat yang perut. Makanya ada kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diperbolehkan hal-hal yang haram tapi sesuai apa? Kadarnya. Makanya kalau seandainya butuhnya pegang perut bukan jabat tangan, berarti jabat tangan apa? Tak boleh. Itu kata para ulama. Jadi harus sesuai kadarnya. Sama antum butuh anak semisal masih lajang, mau nikah nih. Maka anak diperbolehkan untuk apa? Melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, melihat kakinya. Hukum asalnya melihat kaki apa kemarin? Tak boleh, harus ghaddul basar. Tapi karena anak butuh untuk itu sesuai kadarnya anak butuh, yang penting anak tahu wajahnya gimana. Oh, wajahnya ini tirus. Oh, tangannya itu tidak besar jarinya, kecil panjang. Oh, masya Allah. Kakinya, telapak kakinya, oh masya Allah, zen, putih kan gitu. Oh, ini pilihan ini kan gitu, jangan sampai lepas kan gitu. Oke, boleh. Aslinya nggak boleh, tapi cukup sampai situ, jangan sampai ke betis-betisnya. Karena nggak ada kebutuhan, jangan sampai ke yang lainnya. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat diperbolehkan sesuai apa? Kadarnya. Nah, gimana yang sudah tua? Nah, ini perhatikan, ada kaidah lagi. Kan nggak apa-apa salaman sama orang tua insya Allah nggak punya syahwat. Siapa bilang? Ada satu kaidah, likulli sakitin nakit. Setiap yang sudah tua, yang terjatuh, tetap ada yang mungut. Ada uang 1000 kucuk, antum kucul udah nggak jelas, buanglah di depan. Ada nggak yang ngambil nanti? Uang 1000 antum kucuk, taruh di parkiran. Hilang nggak nanti siang? Hilang. Ada nggak yang ngambil? Ada. Apalagi 100.000 kan gitu. Makanya apa kaidahnya? Likulli sakit lakit. Setiap yang terjatuh pasti ada yang mungut. Setiap yang tua pasti ada yang mau. Lah, kalau nggak percaya bukalah YouTube. Mbah Fulan nikah sama gadis umur sekian, ya enggak? Ada.
berarti tetap ada fitnah, walaupun fitnahnya tak sebesar fitnah yang masih muda. Ya, untuk sekali mungkin dokter Beni tidak ada nafsu, sampai 10 kali salaman terus kan, kok kayaknya anak seneng ya sama yang tua kan. Ini contoh saja. Nah, itu kata para ulama, kaidahnya likulli sakit lakit. Setiap yang terjatuh, yang udah tua, yang tak ada memperhatikan, ada yang mau. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi jangan dok, jangan. Nah, sekali mungkin nggak kena, 2 kali nggak kena, tiga kali kok ada masuk di hati kan gitu. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Nah, fadhal yang lain silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang mau nanya itu nanti ya di sini ya. Nah. 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 Pada kajian sebelumnya Ustaz menyampaikan dengan pahala kecil menjauhi duri ataupun paku yang ada di jalan itu mendapatkan pahala. Ini bagaimana kalau di tengah-tengah masyarakat kita seperti kita sebut saja di padat karya ya, di Simpang 4 itu setiap sore itu selalu macet dan macet gitu Ustaz. Karena pinggir jalan itu atau bahu jalan dijadikan tempat parkir. Nah. Nah, itu sarannya seperti apa? Karena ini mungkin di antara kita pernah juga memaafkan diri Ustaz. Nah. Ada waktu sini Ustaz ya. Nah. Jadi 2 pertanyaan ini Ustaz mungkin kita bicarakan. Nah, baik. Yang pertama tadi masalah salam di WhatsApp atau stiker. Boleh enggak? Naam boleh, enggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena al-kitabatu bimanzilatil kalam, kaidah. Wal isyaratu bimanzilatil kitabah. Yang namanya tulisan, WhatsApp ini tulisan bukan? Tulisan itu sama kadarnya, sama derajatnya dengan ucapan. Dan isyarat sama derajatnya dengan apa? Tulisan. Kenapa? Karena ada orang bisu tak bisa mengucapkan salam. Jadi mereka cuma bisa apa? Nulis. Ada orang tak bisa nulis, buta huruf, buta apa, tapi cuma bisa ngasih isyarat. Untuk isyarat apa? Salam. Kan ada bahasa orang apa? Bahasa isyarat, bahasa apa namanya itu? Akan gitu kan? Itu semua sama dan semua berpahala. Jadi itu kaidahnya. Dan persaksian pun dalam Islam tulisan dipakai seperti ucapan. Dan bahkan di Indonesia yang lebih dipakai, yang lebih diperhatikan itu bukan ucapan, tapi apa? Tulisan. Ada hitam di atas putih. Biasanya seperti itu. Maka kita ini kalau cuman pakai stiker saja tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau teks Arab atau teks Indonesia, itu sama saja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, ada pun yang tadi parkir kalau mengganggu itu dibalikkan kepada pemerintah. Anda nggak tahu apakah memang itu dikasih izin untuk parkir di situ atau tak ada izin. Kalau memang ada izinnya untuk parkir maka silakan. Kalau tak ada izin maka tidak boleh. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal Ibu, silakan. Nah, kadang-kadang kalau di WA atau SMS itu kan kadang-kadang ada yang salahnya itu singkat Ustaz. nah, Itu gimana kita perlu kita jawab atau bagaimana? Kita tahu maksudnya apa tapi Nah. kata gitu kan. nah, Kedua, kadang-kadang kan sekarang itu ada yang mulai dengan bismillah gitu. nah. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Nah, taib. Yang pertama nyingkat ASSAS. Kalau ana wallahi nggak ana jawab. Ana ya pribadi. Ya as itu apa artinya? Antum tahu lah. Kalau ana wallahi nggak ana jawab. Kalau seandainya ASS mau nggak dijawab juga WSS? Kan? Nggak mau. Kenapa kita jawab full dia nggak ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bakhil sekali. Nanti kenapa? Coba kalau antum jalan, antum cuma mengucapkan as. Lah, kan itu kan ucapan beda sama tulisan. Siapa bilang kaidah tadi tulisan sama dengan apa? Ucapan. Praktekkan saja ke orang as.
As. As. Nanti kalau antum jawabnya WSS. WSS. Mau nggak antum? Nggak mau. Maka ucapkan full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah ada istilahnya fitur stiker. Itu tinggal pakai, itu tinggal ketik saja, nggak usah capek-capek. Yang penting jangan sampai ASS. Kenapa? Tulisan sama dengan ucapan. Kalau ucapan tak boleh disingkat, berarti tulisan juga tak boleh apa? Disingkat. Itu kaidah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ucapan bismillah memulai chatting. Bismillah atau salam yang benar? Bismillah atau salam? Perhatikan. Kita kalau surat menyurat betul duluan kan bismillah. Tapi kita kalau ngobrol pertama kali kita ucapkan apa? Salam. Kalau surat menyurat bismillah, kalau ngobrol apa? Salam. Sekarang pertanyaannya, chatting WhatsApp, chatting di Facebook, Yahoo Messenger semisal, apalagi semua Instagram wala apa terserah antum. Pertama itu dianggap obrolan atau dianggap surat menyurat? Obrol atau surat menyurat? Obrolan. Makanya dalam bahasa Arab chatting itu dardasyah. Dardasyah ini obrolan. Oh, memang ngobrol. Mana buktinya? Kalau surat menyurat, kita ngirim surat ke Jawa, Bismillahirrahmanirrahim. Naam sahih. Nanti yang dari Jawa balas lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kabar kami baik dan sebagainya. Nanti yang di sini kita ngirim lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang anak tanya ke antum, antum ngechat orang Bismillah, akhi gimana kabar antum? Jawab, Bismillah, alhamdulillah baik. Bismillah, antum nanti main volley enggak? Bismillah, naam. Bismillah, insyaallah jam berapa? Kan gitu kan? Itu kalau surat menyurat. Tapi dardasyah di sini, chatting itu bukan surat menyurat, tapi apa? Obrolan. Maka tak dimulai dengan bismillah. Salah orang mulai bilang bismillah. Jadi mulai dengan apa? Salam. Karena itu bimanzilatid dardasyah. Kita itu seakan-akan ngobrol. Ini kata para ulama. Jadi ana sering jumpain ikhwan-ikhwan itu masih mengucapkan bismillah dan tak ucapkan salam. Karena mereka menganggap chatting itu surat menyurat, bukan obrolan. Yang benar, chatting itu bukan surat menyurat, tapi apa? Obrolan. Kenapa? Kalau surat menyurat harusnya setiap kita ngirim dan setiap orang itu ngirim mengucapkan apa? Bismillah. Ngerti sampai sini Bu ya? Ah, itu kata para ulama. Naam. Jadi yang pertama ASS itu tak boleh walaupun tulisan, karena tulisan bimanzilatil kalam, sama derajatnya dengan apa? Ucapan. Kalau ucapan tak boleh tak boleh WSS, sama juga dengan tulisan. Tadi juga sama, chatting bukan dengan bismillah tapi dengan salam. Wallahu alam. Ada lagi enggak? Udah tutup ya. Nah, taib. Ini insyaallah SWT sampai sini saja. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada enggak tahu Bu ya? Usahakan di list lah 20.000. Santri saja disuruh beli kitab 50.000 langsung beli mereka semua. 20 saja atau 30 lah mentok-mentoknya, usahakan di list dari sekarang. Mudah-mudahan nih. Tadi kata dokter kalau tak ada duit apa? Beliau yang kasih naam. Usahakan beli naam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.